Bukan. Bukan karena tas yang dia bawa. Rasanya kayak ada yang nempel di tas yang dia gendong itu. Jadi tambah berat. Di situ Mika ngeluh tuh ke yang lainnya kan. Dan semuanya sontak langsung berhenti buat ngecek kondisinya si Mika ini. Mereka berhenti tuh di pinggir jalan setapak. Mereka duduk sebentar, sementara si Eko cuma berdiri aja tuh. Diem gak ngomong apa-apa. Selang beberapa menit istirahat, suara itu muncul lagi. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Welcome back to pendakian horormu, dimana di segmen ini gue akan ceritain kisah-kisah horor kalian yang mungkin aja nih bikin gue nggak naik gunung lagi. Sebenarnya gue udah lama banget gak naik gunung. Mungkin kisah horor gunung kalian nih berhasil bikin gue pensiun. Anyway, pada kali ini ya ada sebuah cerita dari gunung di Jawa Timur. Kita semua udah tahu ya, udah jadi rahasia umum lah kalau lagi haid itu kebanyakan ya para gunung itu melarang. Bukan para gunung, maksudnya pihak-pihak yang base camp gunung itu melarang orang buat naik kalau kita lagi datang bulan. Nah, ada cerita nih bro, dari teman kita namanya sebut aja Mika. Dia ini suka banget naik gunung. Dari umur dia 17 tahun dia doyan tuh naik gunung. Nah, pada suatu hari dia ini berencana buat pergi ke satu gunung yang ada di Jawa Timur nih. Ini gunung terpaksa harus buat sensor. Gunung Tit. Pengen naik tuh sama teman-temannya kan, udah direncanain nih dari jauh-jauh hari. Nah, sampai di hari H, ternyata si Mika ini malah haid bro. Dia mau bilang nih ke teman-temannya, cuma nggak enak. Karena takutnya dia malah nggak dibolehin buat naik tuh sama teman-temannya. Sementara dia pengen buat naik gunung nih. Alhasil dia diam aja tuh soal dia datang bulan itu. Nah, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Ketika si Mika yang lagi haid ini maksa buat naik ke gunung Tit ini yang ada di Jawa Timur. Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap mode horor aktif. Mika, sampai kapan sih kamu naik gunung terus? Umur kamu udah 25 loh. Coba deh pikirin masa depan kamu. Bu, ini kan hobi. Gak ganggu masa depan juga. Malah bikin aku semangat kok. Iya sih, tapi di kampung ini cuma kamu yang belum nikah. Teman-teman seumuran kamu udah pada punya anak loh. Ya doain aja bu. Siapa tahu dapat jodoh pas lagi naik gunung. Singkat cerita, di bulan Mei, pabrik tempat Mika kerja itu lagi sepi-sepinya tuh. Lagi sepi orderan. Jam kerja dikurangin, dia cuma masuk 3 kali seminggu. Di sisi lain, Mika seneng di sini karena waktu liburan dia jadi banyak tuh. Jadi banyak waktu buat naik gunung. Akhirnya dia ngajak lah gengnya gitu ya, teman-temannya dia, grupnya dia ini buat ngumpul, buat nongkrong di satu warung makan. Dan di situ mereka langsung ngobrolin tuh rencana mereka buat naik gunung. Di situ ada Mika, ada temannya tuh si Eko, ada Pras, ada Hana, dan ada Marsha. Ketika ngomongin soal rencana naik gunung ini, teman-teman yang lain selain Eko, itu kayak yang masih ragu-ragu gitu loh. Kayak Pras masih ngeliatin jadwal, kalau Hana sama Marsha itu mereka masih ragu sama cuaca yang nggak menentu. Sampai akhirnya Mika berusaha buat ngebujuk lagi nih supaya teman-temannya itu mau ikut. Ayolah, bisa kan kalian? Bisa kok. Pas banget nih jatah liburku. Ya udah, sekarang pilih gunungnya. Kalau menurutku, yang deket-deket aja. Setuju. Kita kan cuma libur 3 hari. Gua sih tadi kepikiran satu gunung. Tapi ya nggak terkenal lah gunungnya. Nggak apa-apa, yang penting gunung. Semua puncak gunung mah bagus pemandangannya. Bla 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 bla. Akhirnya ditentuin lah nih kalau mereka bakal naik ke gunung Tit. Dan mereka langsung tuh cari-cari informasi soal gunung itu kan, gimana caranya ke sana, simaksnya berapa dan lain-lain. Singkat cerita, habis ngobrol-ngobrol dan netapin rencana, mereka semua bubar tuh buat pulang. Nah, sepanjang jalan pulang, si Mika malah senyum-senyum sendiri tuh. Dia udah kebayang banget tuh, aduh nanti gimana tuh di gunung, seru gitu kan segala macem. Tapi yang dia pikir waktu itu bakal seru, ternyata dia salah. Singkat cerita, pagi-pagi nih mau berangkat, emaknya si Mika tuh udah berdiri di depan pintu. Ngeliat itu Mika cuma kayak, ya elah, ceramain lagi dah gue nih. Bener aja tuh, ibunya Mika keluarin lagi tuh kan kata-kata mutiaranya, mau sampai kapan kamu naik gunung terus, umur udah 25, bla 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 bla, kapan nikah. Mika cuma kayak,
Tenang aja Bu, semua ada waktunya kok. Kalau nanti udah ketemu jodohnya juga nikah. Tapi tetep tuh ibunya, ya tapi kapan? Ibu udah lama banget nih nunggu. Wah, karena udah gak mau debat lagi, si Mika milih kabur tuh ke belakang rumah. Sampai belakang rumah dia mikir, apa gua nungguin aja tuh di rumahnya si Hana. Mika langsung keluarin HP tuh, dia telepon si Hana. Ngabarin kalau dia mau main ke rumah nih. Si Hana bilang, oke. Ya udah gitu kan, abis itu si Mika beres-beresin barangnya, dia cabut dari situ. Singkat cerita, sampai di rumah Hana, Mika langsung ngebantu tuh beresin barang-barang Hana yang belum disiapin. Sambil si Hana nawarin si Mika ini minum kan, mau minum apa lu Mik? Sekalian kita nunggu si Marsha datang nih. Apa aja lah Han, jangan air comberan aja gitu kan. Ya udah nggak lama, datanglah Hana nih, ngebawain teh manis anget tuh. Persis kurang lebih 10 menit kemudian, bener aja datang tuh si Marsha. Dan mereka langsung duduk bareng tuh ngobrol-ngobrol soal Gunung Tit ini. Singkat cerita, nggak lama setelah si Marsha datang, si Eko sama Pras datang tuh bawa mobil. Dan mereka semua pun langsung buru-buru tuh, ngangkutin tas sama barang-barang ke teras. Siap-siap buat dinaikin nih ke mobil. Abis semua barang-barang masuk, tas, carrier segala macam masuk, mulailah nih perjalanan ke Gunung Tit itu. Di perjalanan, awalnya masih seru tuh, masih pada antusias gitu kan. Sampai kurang lebih 2 jam perjalanan. Tiba-tiba, suasana berubah. Hana, yang tadinya rame tuh ikut ngobrol, mendadak diem aja tuh kan, ngelamun aja tuh sambil ini ya, ngeliatin keluar jendela. Mika yang bingung nanya lah. Han, lu kenapa? Sakit ya? Enggak kok, gua gak sakit. Tapi dari tadi diam aja. Kayak lagi ada dipikirin. Enggak kok, gue ngerasa tadi malah tidur. Han, lu beneran gak sadar? Dari tadi tuh lu diem aja, kayak melamun gitu. Melamun? Tadi gue beneran ngerasa tidur kok. Wah gak beres nih kan. Apa jangan-jangan si Hana ini tidurnya melek? Ya, kalian ada yang tidurnya melek gak? Ngaku aja dah. Karena gue tidurnya melek kadang. Oke, singkat cerita, mobil akhirnya berhenti nih di depan satu rumah nih bro. Pas ngelihat keluar, wah semuanya pada bengong tuh. Itu ternyata adalah satu rumah joglo gitu ya, rumah adat Jawa gitu. Lumayan gede. Dindingnya dari kayu, kelihatan antik lah nih rumah. Halamannya luas tuh. Bisa buat parkir 3 mobil lah kira-kira. Mereka langsung turun tuh dari mobil. Dan si Eko langsung buka bagasi tuh buat nurunin barang-barang. Pras ngebantuin, terus Mika ngikutin tuh dari belakang. Barang udah diturunin semua, Eko langsung maju duluan tuh ngebawain tas. Nah, begitu mereka semua nyampe di depan rumah joglo yang gede itu, pada berdiri di berjajarkan ngeliatin, wah gila gede banget. Eko di situ inisiatif buat ngetok pintu. Majulah dia, ketok pintunya. Tak 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 tak. Assalamualaikum. Baru diketok kayak gitu, kedengeran langkah nih dari dalam. Tak 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 tak. Dibuka lah nih pintu kan, seret. Keluar nih 2 orang. Satu itu laki-laki, seumuran Eko. Dan satu lagi itu nenek-nenek bro. Umurnya mungkin sekitar 65 tahun. Cuma nenek-nenek mukanya ramah banget, welcome banget. Wah, akhirnya kalian sampai juga. Ayo masuk. Eko cuma, ayo ngajak teman-teman yang lain tuh buat ikut masuk. Masuklah mereka semua ke dalam rumah itu. Di dalam rumah itu mereka langsung celingak-celinguk tuh kan, ngeliatin rumah yang dalamnya itu ternyata sama antiknya kayak luarnya. Mbak Parti, si nenek itu, dengan ramahnya dia ngejamu semuanya tuh. Maaf ya, cuma ada suguhan seadanya. Di sini cari bahan makanan agak susah. Ini mah udah lebih dari cukup, Mbah. Kalian sudah pernah naik ke gunung sebelumnya? Kalau Eko sih sudah, Mbah. Tapi kita berempat belum pernah. Berarti kalian belum tahu peraturannya ya? Gunung ini masih alami sekali. Ada penjaganya. Jadi ada beberapa pantangan yang tidak boleh kalian langgar. Apa aja pantangannya Mbah? Biar kita inget-inget. Nanti saja, sekalian pas kita doa bareng. Supaya kalian semua selamat. Pas lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu sambil makan gitu kan. Tiba-tiba lampu mati. Wah, dalam rumah itu langsung gelap gulita. Hana yang dia emang gak suka gelap, langsung ketakutan di situ. Si Eko berusaha buat nenangin dia sama teman-teman yang lain tuh. Habis itu semuanya langsung hening. Tapi tiba-tiba
Mbah Parti ini keluar dari kamarnya, dia bawa dupa sama kemenyan. Habis itu dia nyalain areng, dia campurin tuh kemenyan sama bunga melati. Wah udah tuh aromanya nyebar ke seluruh ruangan. Mika langsung kayak, wah ini apaan nih? Kok kayak ada ritual-ritual gitu. Kalian sentuh asapnya, lalu usapkan ke muka kalian. Nggak pakai lama, mereka langsung nurut. Tangan mereka kayak gini kan. Asap itu diginiin terus kayak diusapin ke muka. Habis itu si Mbah Parti ini nimpukin mereka pakai bunga melati bro. Prak, prak, prak. Setelah itu dia ngomong. Pantangan yang tidak boleh dilanggar ada 3. Pertama, tidak boleh mendaki kalau lagi menstruasi. Ngedenger itu, wah si Mika langsung panik. Dia sadar kalau dia ini lagi haid, tapi ya itu tadi dia nggak mungkin ngasih tahu karena takutnya dia nggak dibolehin buat naik bro. Udah jauh-jauh ke situ. Di sini ada yang lagi menstruasi. Jangan bohong. Ini demi keselamatan kalian. Akhirnya dengan berat hati ngakulah si Mika. Bukannya marah, Mbah Parti ini malah senyum, santai dia. Dia cuma kayak nambahin bunga melati ke dupa itu terus dia ngomong lagi. Karena rumah kalian jauh, aku ndak nyuruh pulang. Tapi aku siapkan pelindung buat kamu. Bunga ini kamu simpan di tas atau saku. Jangan sampai hilang atau dibuang. Untuk perlindungan kamu. Mika cuma bisa ngangguk di situ. Dia nggak berani nanya yang macem-macem. Dia cuma iya aja lah pokoknya. Nah ngedenger pantangan dari Mbah Parti ini, si Mika sama yang lainnya jadi mikir bro. Apakah ini gunung emang seangker itu, semistis itu? Sampai akhirnya Mbah Parti ngomong lagi. Pantangan kedua. Kalau kalian dengar suara perempuan tertawa, cepat-cepat pergi dari sana. Memangnya kenapa Mbah? Kalau kalian dengar itu, kalian pergi sebelum terjadi apa-apa. Pantangan ketiga. Jangan bersiul atau bicara kotor saat mendaki. Mereka tidak suka. Habis selesai ritual dan doa bareng, tas. Tiba-tiba lampu di ruangan itu nyala lagi. Singkat cerita, mereka langsung tuh lanjut perjalanan ke pos pendakian. Pos Simaksi gitu lah ya. Selama perjalanan, Mika sempat ngeliat nih si Pras nih mukanya udah bete banget tuh. Pas udah jalan agak jauh dari rumahnya Simbah itu, barulah nih si Pras ngomel-ngomel tuh, ngerutu dia. Gila ya, itu ritual bikin waktu kita kebuang banyak. Harusnya kita bisa tidur tadi. Pras, jangan gitu. Itu kan buat keselamatan kita. Nggak main-main loh. Tapi kok, gunung ya gunung. Mana ada penunggu kayak gitu. Itu kayak cerita orang dulu aja buat supaya orang-orang takut. Kamu ngomong gitu karena belum tahu aja. Gunung ini beda. Masih jarang orang kesini. Aku aja yang udah pernah masih nyasar kalau nggak hati-hati. Di sini Pras makin kesel gitu kan. Dia tangannya berusaha buat ngegapai tasnya si Mika tuh. Kayak mau ngambil bunga melati yang tadi dikasih sama Simbah. Tapi ngeliat itu di situ Mika marah. Pras, nggak usah macem-macem deh. Kalau kamu nggak percaya, nggak usah ganggu barang orang. Pras langsung diem tuh, kicep dia. Nah suasana jadi agak awkward di situ kan. Tapi ya udahlah, mereka tetap ngelanjutin perjalanan. Sesampainya di pos Simaksi, Eko langsung ngurusin administrasi dan tetek bengeknya lah tuh. Sementara yang lain nunggu sambil ngecek barang-barang bawaan tuh. Nah pas lagi ngecek gitu, si Mika yang emang suka banget sama bunga melati gitu ya, dia buka kantong isinya bunga melati yang dari Simbah tadi. Dia ambil satu nih, dia taruh di kantong, depan kantong tas carrier-nya tuh. Yang tahu kan, yang di pinggangnya tuh. Nah ditaruh di situ sama dia. Oke lah, kan abis semua urusan administrasi beres, mulailah mereka pendakian. Nah ternyata ini gunung beneran sepi, nggak ada pendaki lain malam itu. Mereka jadi satu-satunya tim yang mendaki malam itu.
si Eko ngingetin nih sebagai leader dia kan. Jangan ada yang misah. Semua mesti bareng-bareng. Jalan tuh dia paling depan kan. Diikutin si Mika, Hana, Marsha, sama Pras tuh yang di paling belakang jadi sweeper. Gunungnya sepi banget ya. Serem sih, tapi asik juga. Iya, tapi aku jadi parno gara-gara si Mbah Parti tadi bilang soal suara perempuan ketawa. Kalau nggak ada cerita itu, pasti lebih santai. Ya, mau gimana lagi? Si Mbah kan bilang kayak gitu supaya kita hati-hati. Udahlah, kalian jangan banyakkan mikir. Itu kan cuma buat nakut-nakutin aja. Biar kita nggak bikin ulah di sini. Udahlah, santai aja. Kita ini tamu. Tapi nggak berarti harus kayak orang penakut kan? Ya aku sih nggak mau aneh-aneh. Kamu aja sendiri kalau mau, Pras. Pras, ini tuh kayak tamu datang ke rumah orang. Nggak boleh sembarangan. Sopan dikit lah. Bukannya nggak dengerin, si Pras ini emang gokil bro. Dia malah siul-siul santai itu kan. Kayak nggak peduli sama pantangan-pantangan yang udah diingetin tadi. Eko cuma bisa geleng-geleng kepala aja dia tuh. Tapi dia udah nyerah lah kayaknya buat ngasih tahu si Pras. Soalnya dia tahu si Pras ini keras kepala, nggak mau dibilangin. Ya udahlah, biarin aja dulu kan. Yang penting sekarang mereka harus fokus buat nanjak. Terus mereka jalan nih sampai tiba-tiba di tengah-tengah pendakian. Mika mulai ngerasa nih kalau punggung dia berat banget. Bukan karena tas yang dia bawa. Rasanya kayak ada yang nempel di tas yang dia gendong itu. Jadi tambah berat. Di situ Mika ngeluh tuh ke yang lainnya kan. Dan semuanya sontak langsung berhenti buat ngecek kondisinya si Mika ini. Nah, di situ nggak tahu kenapa sakit merambat tuh bro ke semua badan. Tadi cuma di punggung sana kok ke badan-badan. Eko langsung bantu turunin tas Mika nih. Karena ya mungkin ini karena si Mika keberatan kali bawa barang. Tapi tas udah diturunin. Mika tetap aja tuh berasa kesakitan. Jadi Pras yang agak bingung langsung nyuruh Hana buat ngebantu Mika duduk tuh di bawah pohon di pinggir jalur pendakian. Ini minum dulu, Mik. Siapa tahu mendingan. Makasih ya. Udah mendingan kan sekarang? Iya, Syah. Udah mendingan kok. Mika coba gerakin tuh kan tangan sama badannya. Alhamdulillahnya udah gak terlalu sakit. Dan dia pun bisa ngelanjutin perjalanan. Singkat cerita, setelah berjam-jam mendaki sampailah mereka di sabana nih bro. Dan di sini nggak tahu kenapa tiba-tiba Mika ngerasa palanya keleyengan bro. Pusing, ini udah kayak mau pingsan. Hana yang di belakang ngeliat si Mika ini oleng gitu, kayak mau jatuh. Sigap langsung nangkep nih anak. Eko bilang, udah Mik, kita istirahat dulu aja. Kita pasang tenda di sini. Yang lain pada setuju tuh. Mulailah tuh mereka bangun tenda. Sementara Mika cuma duduk aja tuh nonton. Akhirnya tenda jadi. Ada 3 tenda nih mereka diriin. 1 tenda buat cewek-cewek. 1 lagi tenda buat cowok-cowok. Sama 1 tenda buat mereka ngumpul bareng. Habis itu mereka siapin tuh nesting ya kan. Segala macam buat mereka masak. Gak lupa mereka kumpulin tuh kayu-kayu kering buat bikin api unggun. Api unggun jadi, semua ngumpul lah di sekeliling api unggun itu. Tapi di sini kepalanya Mika masih puyeng bro. Jadi dia belum bisa gerak banyak gitu ya. Dia cuma bisa duduk ngeliatin api unggun sambil ngeliatin teman-teman yang lain tuh pada ngobrol. Nah baru aja mereka mau makan mie ini kan. Masak mie mereka tadi. Makan mie, minum kopi. Tiba-tiba terus hujan turun. Wah pada panik tuh dan masuklah mereka semua ke tenda masing-masing. Ana, Mika sama Marsha 1 tenda. Eko sama si Pras tenda satunya lagi. Nah ada mungkin sekitar 30 menitan hujan mulai reda tuh. Dan di sini mereka mulai ngedenger ada suara aneh. Mereka ngedenger ada suara perempuan ketawa. Hana, Marsha, sama Mika langsung keinget tuh sama pesannya Mbah Parti. Di sini pengen kabur kan disuruh kabur gitu kan. Tapi di luar hujan bro. Ya udah pada akhirnya mereka cuma bisa pelukan aja tuh. Dan suara itu bukan cuma sekali, tapi berkali-kali dan makin lama itu makin jelas kedengeran. Dan ternyata itu bukan cuma cewek-cewek aja yang ngedenger. Cowok-cowok pun ngedenger tuh. Si Eko sama Pras ngedenger. Dan mereka langsung nyamperin tenda cewek terus bilang, "Guys, ayo kita kumpul di tenda besar." Masuklah mereka semua tuh ke tenda gede. Tapi di sini si Pras malah ngeyel. Dia penasaran. Dia mau nyari suara cewek ketawa tadi. Yang dia pikir mungkin
itu orang iseng kali, ada pendaki iseng nih. Eko langsung tarik dia tuh buat masuk dalam tenda. Sini masuk Pras, udah gak usah macem-macem. Udah pada ngumpul nih di satu tenda gede. Situasi udah tegang banget tuh. Apalagi pas si Eko tiba-tiba bilang, kayaknya kita gak bisa lanjut ke puncak. Apaan sih kok? Kita udah sampai sini nih. Masa gak lanjut? Pras, lihat cuaca. Anginnya kenceng. Hujan terus. Puncak kayaknya lagi kena badai. Gua tetap naik. Terserah kalian mau ikut apa enggak. Semua langsung pada diem tuh. Itu nggak tahu kedengeran suara auman coy. Wow, dari luar tenda nggak tahu itu singa, macan, beruang, dinosaurus, nggak tahu. Yang jelas itu gede banget. Cewek-cewek lagi-lagi ketakutan langsung pada pelukan tuh. Sedangkan si Pras lagi-lagi dia penasaran beneran gak tuh ada singa atau macan di luar. Si Eko berusaha buat nyegah si orang gila ini buat keluar, tapi tetep aja si Pras ini keras kepala bro. Ya udah kan dari dalam, yang lainnya cuma bisa ngeliat si Pras tuh, bayangan si Pras yang mondar-mandir di luar tenda nyari tahu sesuatu di luar sana. Tapi dia nggak nemuin apa-apa tuh. Ya udah dia masuk lagi tuh ke dalam tenda. Di situ dia bilang, udah nggak ada apa-apa. Kalau kita makin takut, kita makin gampang diganggu. Udah selesai di situ, si Mika bilang kalau dia kebelet nih pengen buang air kecil. Alah, orang di luar lagi nggak tahu ada apaan itu kan nggak lucu lagi kencing diterkam macan. Cuma ya gimana bro, namanya urusan hajat begitu tidak bisa ditahan-tahan lagi. Akhirnya Eko inisiatif, ya udahlah sini gue temenin. Dan ternyata Hana sama Marsha juga sama-sama kebelet nih orang dua. Dan mereka mau ikut juga. Ya udah kan, Eko bilang, kalau ada apa-apa, teriak. Pergilah tuh si Mika sama yang lainnya. Sambil gak lupa, Mika sempet ngambil tuh bro. Dia sempet ngambil kantong isi melati dari Simbah Party. Dimasukin ke kantong celana dia. Singkat cerita, sampailah mereka ini di semak-semak. Eko tungguin tuh kan beberapa meter dari semak-semak tempat dimana si cewek-cewek ini mau buang air gitu kan. Udah, Mika buru-buru tuh masuk ke dalam semak-semak. Dia cari spot, dia jongkok, dia buang hajat. Abis itu dia ngeluarin tisu nih dari kantong celana dia buat bersih-bersih. Kantong yang sama tempat dia nyimpen kantong melati. Yang dia nggak sadar, pas dia ngambil tisu itu, kantong melatinya keluar bro, jatuh ke tanah. Di situ Mika nggak ngeh sama sekali, entah mungkin karena dia kedinginan atau dia karena buru-buru udah separno di situ. Pas selesai, dia balik tuh nyamperin si Eko yang lagi nungguin. Tapi di sini Eko udah beda. Ditanya sama Mika kan, kok yang lain pada kemana? Tapi si Eko ini cuma berdiri, diem aja. Dia cuma geleng-geleng aja tuh. Nggak ngomong apa-apa. Sikapnya tuh mendadak jadi dingin. Dia malah kayak ngelihat sesuatu ke arah yang lain bro. Di sini Mika udah bingung banget. Singkat cerita, udah hampir 10 menit nunggu. Tapi Hana sama Marsha belum balik-balik juga. Wah, mulai panik di situ. Apalagi si Eko malah jalan duluan bro. Bukannya nyariin Marsha atau si Hana, dia malah jalan tuh, nggak jelas ke arahnya kemana. Kok Hana sama Marsha kan belum balik? Kok kamu malah jalan? Tapi Eko diem aja tuh, nggak ngejawab sepatah kata pun. Dia terus jalan kayak nggak peduli. Mika yang mulai takut ditinggal sendirian akhirnya mutusin buat ngikutin si Eko tuh dari belakang. Mika ikutin terus tuh, sampai akhirnya Eko tiba-tiba berhenti. Dan di sini Eko kelihatan kayak bingung. Di depan mereka sekarang itu ada 2 jalan bercabang. Nah Mika lebih bingung lagi. Loh, perasaan tadi pas ke semak-semak itu gak ada jalan bercabang. Kok sekarang ada? Sempet diam beberapa menit, akhirnya si Eko ngambil jalan yang nganan nih. Jadi ada kiri sama kanan, diambillah jalan ke kanan. Teriaklah si Mika kan, kok tunggu jangan tinggalin aku dong. Di sini si Eko nengok. Wah, itu mukanya. Serem banget. Ngebuat si Mika langsung kayak, anjir. Jadi si Eko ini matanya udah merah bro. Kayak orang yang marah gitu. Terus pipinya jadi kayak tirus, beda lah pokoknya. Tapi Mika tahu itu Eko. Nah si Eko ini nggak jawab apa-apa. Dia lanjut jalan lagi tuh. Mika sebenarnya takut di situ, tapi dia nggak punya pilihan lain selain ngikutin si Eko ini. Belum lama jalan, Mika nggak denger lagi tuh suara yang dia dengar sebelumnya. Suaranya pelan, tapi makin lama makin jelas. Mika takut lah di situ. Dia langsung megang lengannya si Eko nih. Kok
takut kok, pelan-pelan kok. Di situ Eko kayak nengok gini, kayak senyum aneh tapi senyumnya. Sementara itu suara perempuan ketawa yang tadi itu kedengeran lagi dari dalam hutan. Gak ada wujudnya, gelap. Itu cahaya penerangan cuma dari headlampnya si Eko aja tuh bro. Mika makin lama udah makin gak kuat lah sama gangguan-gangguan itu. Tapi dia juga gak berani buat balik sendirian ke tenda. Akhirnya dia ya udah cuma bisa ngikutin si Eko aja. Sampai mereka tiba lagi di persimpangan aneh. Lagi-lagi si Eko diem. Kayak mikir nih mau ngambil kiri atau kanan. Mika udah gak tahan lagi tuh. Kok, ini kita mau kemana sih? Turun? Bukannya kita tadi ninggalin teman-teman di tenda? Kok turun sih kok? Eko diam aja tuh kan. Gak ngejawab lagi. Akhirnya dia jalan ke arah kiri. Mika yang udah takut gak bisa protes lagi. Dia cuma ngikut aja tuh. Tapi pas mau jalan, dari kejauhan Mika ini tiba-tiba ngeliat sesuatu. Ada perempuan berdiri. Pakai baju putih. Rambutnya panjang banget. Sampai nyentuh tanah. Sontak teriaklah si Mika kan. Tolong! Setan! Eko langsung tarik tuh si Mika kan. Balik badan ngambil jalur yang satunya lagi. Mika cuma bisa merem aja tuh. Pasrah kemana si Eko nuntun dia ikutin lah. Sampai dikira udah aman nih. Si Mika buka mata. Tapi suara cekikikan itu kedengeran lagi. Wah, Mika langsung lemes dari situ. Dia minta ke Eko buat istirahat sebentar. Dan anehnya kali ini si Eko nurut. Mereka berhenti tuh di pinggir jalan setapak. Mereka duduk sebentar, sementara si Eko cuma berdiri aja tuh. Diem gak ngomong apa-apa. Selang beberapa menit istirahat, suara itu muncul lagi. Di sini Eko langsung ngajak si Mika buat lanjut jalan kayak yang buru-buru gitu. Dia bilang, ayo cepet-cepet pergi dari sini. Mika nggak bisa nolak. Meski sebenarnya badannya jujur aja, waktu itu udah pegel-pegel banget. Gara-gara kan dia lagi haid nih. Tapi ya udahlah, dia ikutin si Eko aja tuh. Akhirnya lagi-lagi mereka sampai di persimpangan. Dan di sini Eko berhenti. Mika nggak sengaja nengok ke kiri begini kan. Sosok perempuan tadi ada lagi. Masih di posisi berdiri, cuma diem aja nunduk, rambut panjang sampai lantai, sampai tanah. Mika yang panik langsung tarik tuh bajunya si Eko. Untungnya nggak pakai banyak omong, si Eko langsung ngegiring Mika nih buat ke jalan yang lain. Tapi suara cekikan itu kayak ngiringin mereka jalan gitu bro. Mereka jalan nih. Makin jauh mereka jalan, suaranya makin kencang. Sampai di tengah-tengah perjalanan itu, tiba-tiba ada keanehan lagi. Mereka ngelewatin warung bro. Warung kecil, udah tutup. Mika sempat minta buat berhenti dan istirahat di situ. Tapi Eko nolak. Mukanya kayak serius, ngajakin buat jalan. Ya udah jalan lagi kan, sampai di persimpangan lagi, berhenti lagi. Tapi kali ini Mika nggak mau nengok kemana-mana. Dia cuma nunduk aja tuh kan sambil pegangan lengannya si Eko tuh. Takutnya ngeliat perempuan itu lagi. Eko diam sebentar tuh kayak lagi nentuin lewat mana gitu kan. Sampai akhirnya si Eko nentuin satu jalan dan mereka lanjut jalan. Setelah jalan lama nggak tahu gimana ceritanya bro. Mereka sampai di pos pertama. Di situ Mika agak ngerasa lega karena berarti mereka ini sebentar lagi mau sampai di base camp. Tapi yang masih ngeganjel adalah itu teman-teman mereka yang lain itu gimana yang pada di atas itu. Pasti pada bingung setengah mati. Mika coba kuat-kuatin dirilah. Dia nggak punya pilihan lain. Ngajakin ngobrol si Eko juga nggak bisa karena dia udah aneh sekarang. Ya udah diikutin aja si Eko. Nah pas mereka sampai di gerbang masuk pendakian, Mika tiba-tiba nggak dengar suara azan bro. Dan anehnya Eko yang tadi mukanya serius, serem kayak orang marah gitu, mendadak berubah. Jadi kayak biasa lagi. Dan dia bilang, Mik, kamu baik-baik aja kan? Iya kok, aku baik-baik aja kok. Sampailah nih mereka di tempat awal mereka mulai pendakian itu, di gerbang pendakian. Dan lu mau tahu, di sini Mika kaget setengah mati coy. Ternyata di situ udah ada Pras sama yang lain, udah pada bawa carrier mereka lengkap tuh sama tasnya si Eko sama si Mika dibawain juga. Wah Hana ngeliat Mika langsung spontan lari gitu kan. Mika, syukur kamu selamat. Lah, Mika bingung. Selamat? Maksudnya gimana nih selamat? Marsha bilang, dia kira si Mika ini hilang. Makin bingung lah si Mika itu kan. Perasaan tadi cuma kencing dan kencingnya pun sama mereka-mereka ini. Akhirnya nanya lah kan, sebenarnya aku kemana tadi? Eko akhirnya ngajakin mereka buat duduk dulu di base camp supaya bisa ngobrol-ngobrol lebih enak lah.
Udah tuh duduk, nyantai, barulah dijelasin. Jadi gini Mik, pas hujan gede tadi, tiba-tiba kamu pergi sendirian ke semak-semak. Kita kira kamu cuma kencing. Kita tungguin, tapi lama banget gak balik-balik. Terus, karena anginnya makin gede, kita mutusin buat turun. Tapi Eko gak mau. Dia malah milih nyari kamu sendirian. Hah? Sendiri? Enggak kok. Aku ingatnya tadi aku kencing berempat sama Hana, Marsha, dan Eko. Berempat? Serius, Mik? Aku sama Marsha dari tadi di tenda. Kita nggak kemana-mana. Sumpahan. Aku inget banget kita berempat ke semak-semak. Terus yang aku temuin cuma Eko. Tapi Eko aneh banget. Matanya merah. Sikapnya dingin kayak nggak kenal. Hah? Kok aku? Bukannya kamu yang aneh? Dari tadi tuh, kamu kayak orang linglung. Diem aja sambil natap kosong. Udah deh. Aku nggak mau bahas lagi. Nggak masuk akal. Akhirnya, mereka mutusin buat balik nih ke rumahnya Mbah Parti, rumah joglo gede itu. Dan sampai di sana Mika cerita semuanya tuh dari awal sampai akhir. Tapi bukannya kaget, panik atau gimana, si Mbah Parti ini malah ketawa kecil bro kayak. Ngebuat Mika tambah bingung dong. Lah, kok malah ketawa? Kalian mau tahu apa yang sebenarnya terjadi sama teman kalian ini? Iya Mbah, kita semua penasaran. Begini nak, temanmu ini sebenarnya tidak boleh ikut mendaki karena lagi datang bulan. Itu hal yang tabu untuk tempat-tempat seperti ini. Tapi ya karena terlanjur, makanya aku kasih bunga melati tadi. Itu tanda kalau dia ada yang jaga. Aku sudah tahu dia bakal disesatkan sama penunggu sana. Mbah, jadi perempuan yang aku lihat tadi itu siapa? Itu penunggu baik nak. Dia tahu kamu bawa bunga. Makanya dia bantu ngejagain kamu. Kalau tadi tidak ada perempuan itu, kalian bisa saja salah jalan dan jatuh ke jurang. Wah langsung diem semuanya tuh kan kayak kaget tapi lega juga gitu. Habis itu mereka semua dikasih makan tuh sama Mbah Parti. Mereka makan bareng. Nah di sini sambil makan Mbah Parti ngomong tuh, percaya atau enggak, ya itu urusan kalian. Tapi kalian udah ngalamin sendiri kan? Singkat cerita selesai makan, istirahat gitu ya segala macam. Pamit lah sih mereka semua ini. Mbah Parti sama anak muda yang seumuran Eko itu yang ternyata cucunya bro. Nganter mereka tuh buat pulang. Sampai depan rumah doang tapi. Untungnya mobil mereka masih ada. Ya udah masukin barang-barang ke mobil. Masuk ke dalam mobil situ. Cabutlah mereka nih. Dan sepanjang perjalanan itu. Suasana tetap hening. Kayak yang gimana ya. Masih tegang gitu bawaannya. Nggak ada yang bercanda atau ngajakin ngomong. Nah di tengah-tengah jalan. Yang mereka kira udah selesai bro. Suara itu muncul lagi. Suara cekikikan itu. Eko yang lagi nyetir langsung ngerem mendadak tuh kan. Kit. Kalian denger nggak suara tadi? Yang lain jawab, iya denger. Eko coba ngecek keluar mobil. Tapi nggak ada siapa-siapa. Warga pun lagi nggak ada. Ya udah, dia balik lagi ke mobil, jalan pelan-pelan. Gak lama ketawa lagi tuh. Kali ini Eko berhenti lebih lama. Dia mau ngecek, lihat sekeliling. Gak ada apa-apa. Tapi di sini yang aneh. Tiba-tiba dia dapat telepon nih dari temennya. Yang gak tahu gimana ceritanya. Temennya ini ngasih tahu kayak gini bro. Halo, ada apa bro? Di tim lu ada yang masih bawa bunga kan? Cepet balik. Kalau bunganya nggak dibalikin, perempuan itu bakal ngikutin terus. Sontak dia tutup telepon, dia balik ke mobil, dia tanyain tuh ke si Mika. Mik, lu masih bawa bunga? Mika langsung kayak, oh baru keinget dia pas kencing itu. Bunganya jatuh. Cuma pas dia cek-cek lagi kantong nggak ada. Di mana? Di tas, di kantong depan itu yang ada di kantong side pocket itu tas. Ada melati kan dia ambil taruh situ satu. Dari situ Eko langsung bilang, kita harus muter dulu. Kita harus balik dulu ke rumahnya Mbak Parti. Pas muter balik temennya Eko nelpon lagi bilang kalau ketemu perempuan berdiri tengah jalan
Jangan berhenti. Kalau perlu, prak aja. Wah, ekstrim juga menurut gua nih. Kalau emang itu perempuan jadi-jadian, oke lah. Tapi kalau itu warga gimana bro? Mereka langsung ngeri lah nih kan. Gimana cara bedain perempuan asli sama enggak? Dan bener aja. Gak lama kemudian mereka ngelihat perempuan baju putih berdiri rambut panjang itu. Berdiri di tengah jalan. Warga nggak mungkin penampilannya kayak gitu. Eko inget sama pesan temennya itu kan. Dia gas, wung, dia tabrak pas nengok ke belakang. Udah nggak ada. Eko terus jalanin mobilnya sampai mereka tiba lagi di rumahnya Mbah Parti. Buru-buru dia balikin tuh bunga ke Mbah Parti. Dan setelah itu, nggak tahu ya berasanya suasana jadi agak tenang. Mereka pamit lah tuh buat pulang. Dan bener aja alhamdulillahnya sepanjang perjalanan pulang udah nggak ada tuh gangguan-gangguan lagi. Setelah kejadian serem di gunung itu, hubungan Mika sama Eko jadi makin deket tuh bro. Mereka sering ngobrol banyak, mereka juga kadang bahas soal pendakian. Tapi ya Mika masih trauma, dia belum berani naik gunung lagi. Mik, besok ikut gua yuk, naik ke Andong. Gunungnya santai kok, nggak tinggi. Tapi aman gak ya kok? Serem gak sih kayak kemarin? Aman, santai aja. Oke teman-teman, itulah tadi ceritanya si Mika. Ada satu pertanyaan yang mungkin kalian bisa jawab ya. Sebenarnya yang nganterin si Mika turun itu Eko yang bener apa gimana sih? Soalnya kan Eko kayak beda gitu kan. Nah, apakah Eko ini dimasukin kah? Atau ada yang menyerupai Eko kah? Atau gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini. Supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor pendakian selanjutnya. Gue Joe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.